Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita, ITD Production. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk penjualan ya, baik itu untuk toko ATK, toko baju, toko makanan, toko obat, toko kelontong, toko sembako, kemudian toko peralatan elektronik, toko spare part motor atau mobil, kemudian toko bangunan, toko pertanian, bahkan ke minimarket, toko bumdes untuk desa dan lain-lain, banyak sekali. Dan ini support untuk semuanya itu. Dan di sini saya menginformasikan, semoga ini bisa digunakan dan bermanfaat untuk para pengusaha yang saat ini sedang membutuhkan sebuah sistem yang untuk mempercepat dan mengamankan kinerja penjualan. Aman dari korupsi, aman dari data, aman dari rekap, aman dari stok barang, aman dari penjualan, dan semuanya aman menggunakan sistem ini. Dan saya sudah memberikan, silakan untuk hubungi langsung ke chat WA atau ke kolom komentar untuk pemasangannya dan cara-cara proses pemasangannya. Oke, langsung saja kita coba install aplikasinya ya. Aplikasi ini support untuk dengan Windows 10, Windows 7, Windows XP ya. Hanya syaratnya kita harus mengubah dulu Windows WAC-nya ya. Nah, cara untuk mengubah WAC-nya itu di sini sudah saya sertakan tutorialnya ya, untuk panduan penggunaannya. Nah, di sini untuk cara mematikan sistem account-nya, WAC-nya ya, sudah saya siapkan di dalam folder. Silahkan download di link deskripsi yang sudah saya siapkan. Oke, kita coba untuk buka cara mematikan WAC-nya. Sini cara mematikan sistem WAC, user access control pada Windows Vista atau Windows 7 ya. Windows 10 juga, Windows 8 juga. Ini jika nanti memiliki kendala pada saat install itu juga harus dimatikan, karena ini untuk serial number dan supaya menjadi full versi itu harus membaca kode harddisk ya, atau serial number harddisk. Oke, langsung kita install aplikasinya. Jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah, karena tombol itu diklik tidak rugi juga dan cukup membantu kami untuk perkembangan daripada channel ini. Like-nya juga kami sangat membutuhkan. Oke, langsung saja kita klik next-nya di sini. Kemudian kita klik next, kemudian kita buat create di desktop atau membuat quick lock-nya di shortcut ya, di start-nya. Kita klik next, kemudian install. Oke, kita jangan dijalankan dulu, kita finish. Nah, sekarang kita mau coba cara mematikan WAC-nya dulu, yaitu saya menggunakan Windows 10. Nah, silakan di pencarian sini kita cari control panel ya. Oke, kita cari control panel. Jika menggunakan Windows 10 itu control panelnya tidak ada di start ya, harus menggunakan pencarian atau di setting ya. Kita klik control panel ini. Oke, setelah masuk di sini kita pilih di sini adalah user account. Kita klik user account yang di atas warna biru. Lalu di sini kita akan mencari user account. Kita klik di sini. Kemudian kita cari di bawah ini ada user change user account control setting ya. Kita klik di sini. Nah, di sini mungkin punya rekan-rekan itu masih posisi di tengah sini ya, atau di atas sini. Nah, ini kita tarik ke bawah.
harus tarik ke bawah. Sudah itu kita klik OK, kemudian silakan di restart komputernya ya, atau laptopnya, baru nanti kita jalankan aplikasinya ya, atau kita atur dulu uaknya ini baru kita install, boleh saja, yang penting jangan dijalankan dulu. Oke, setelah uaknya ini selesai, kita restart, baru kita akan buka aplikasinya. Ini ikonnya software toko AAATB ya, kita klik 2 kali. Nanti jika pada saat kita klik 2 kali dia muncul tidak kompatibel, kita kompatibel. Tapi kalau sudah bisa berjalan, kita tidak perlu dikompatibel ya. Oke, cara kompatibelnya cukup gampang. Kita klik kanan di icon ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini kompatibel ya, Troubles compatible. Kita ubah menjadi XP2 ya, untuk part 2, SP part 2. Namun jika tidak ada kendala, bisa langsung dijalankan melewati ikon ini. Di sini usernya standar, kita pilih master, kemudian ini boleh dikosongkan karena kita belum mengatur username dan password. Kita klik login. Nah, di sini muncul registrasi. Jika sudah muncul seperti ini, artinya di uaknya tadi sudah berhasil kita matikan. Nah, di sini terdeteksi kode untuk ini ya, masukkan kode voucher yang dikirim oleh server ke kotak ini. Bisa hubungi nomor WA yang sudah saya letakkan di deskripsi, nanti dibantu untuk melakukan aktivasi ya. Nah, di sini terdeteksi kode ini ya. Nah, ini kode harddisknya. Nah, ini boleh dikirimkan ke saya. Nanti saya akan atur ya. Di sini boleh dikirimkan kode ini dan kode yang ini ya, nomor 0 dan nomor 2 ini boleh dikirim via WA ke nomor saya. Nanti akan saya bantu jika ingin memasangkan aplikasi ini. Oke, di sini kita klik close dulu. Kita akan demokan dulu bagaimana cara penggunaannya. Karena di sini kalau belum registrasi, data itu hanya digunakan transaksi itu 20 data saja ya. Nanti melebihi data 20, maka aplikasi ini akan terkunci gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini ada menu transaksi dan menu master. Di sini ada 2 menu transaksi dan menu master. Di transaksi kita ke menu master dulu. Master ini ada data barang. Di sini boleh kita klik. Nah, di sini ada data barang, sudah ada contohnya. Ini cara penggunaan input data barangnya. Kita klik tambah di sini. Misalnya kita mau tambah, ya, masukkan data barangnya, kemudian secara lengkap ya, sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian di sini misalnya kita mau edit ya. Mana yang mau diedit gitu ya, kita pilih dulu. Kalau yang mau diedit ini, baru kita klik edit, maka yang terpilih di sini akan kita edit gitu ya. Kemudian ini untuk menghapus. Kemudian itu pencarian untuk pencarian barang ini di halaman kolom ini. Kemudian untuk input data barang itu kita nanti bisa menggunakan impor dari Excel ya. Nanti kita akan ajari bagaimana caranya di menu pengaturan. Sekarang ini ada menu supplier. Supplier. Di sini supplier itu adalah pelanggan tetap kita ya, untuk pembelian secara grosir gitu ya. Baik itu yang jelas dia pelanggan secara grosir gitu ya. Kemudian di sini ada, kita coba dulu untuk tambah supplier di sini. Kemudian supplier ini juga bisa dia sebuah perusahaan yang menyuplai kita ya, menyuplai barang ke kita gitu ya. Jadi kita disuplai atau dikirimi barang lewat supplier itu ya. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah pelanggan.
Nah, pelanggan ini adalah pelanggan tetap, baik itu pelanggan grosir atau pelanggan eceran ya. Nanti ada penjualan eceran dan penjualan grosir gitu ya. Di sini ada menu tambah untuk tambah pelanggan. Kemudian di sini juga ada edit ya. Oke, di sini hapus. Kemudian di sini ada menu back office. Back office ini adalah menu yang pertama, itu adalah impor data dari Excel. Ini impor data barang, kita klik di sini data barangnya. Namun sebelum kita membuat impor ini ya, diimpor data barang ini, diimpor data barang ini kita harus membuat ekspor data barang dulu. Kita ekspor dulu data barang, kemudian datanya itu kita kirim, kita masukkan di file ekspor. Kemudian nah, data barangnya kita masukkan di file ekspor ini ya, baru nanti kita akan impor ke aplikasi ya. Oke, nah di sini untuk impornya ya. Di sini kalau impor cukup gampang sekali. Ini untuk mencari file ya, kita mencari file. Kemudian nanti kalau filenya sudah ketemu, maka di sini akan muncul pilihan setnya, itu data barang Anda itu ada di set berapa gitu ya di Excelnya. Di sini kalau mau buat template atau kita mau buat file Excelnya ya, kita buat template. Template ini adalah Excel yang masih kosong. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah nanti selesai, data semua masuk ke sini ya. Sudah masuk ke sini semua, baru kita klik proses. Kalau data sudah masuk, baru kita klik proses. Nah, nanti setelah proses kita tunggu sesuai dengan jumlah ini. Dan aplikasi ini bisa menampung hingga 15.000 lebih ya, hingga 50.000 data barang ya, hingga 50.000 data barang gitu ya. Oke, ini untuk menu impor. Di sini ada impor data supplier ya, kemudian ada impor data pelanggan ya. Bisa misalnya kita memiliki backup ya, kita backup, nanti bisa kita impor. Kemudian di ekspor, ini ada ekspor data barang, ada ekspor data supplier, data pelanggan, kemudian ada data pembelian. Ini ekspor data pembelian ini ya. Nah, di sini tercantum di sini untuk data pembeliannya nanti kalau kita ekspor. Kemudian ada ekspor data piutang, data hutang, data kasnya, lengkap sekali. Kemudian di sini ada menu pembuatan barcode. Ini ada membuat barcode. Misalnya barang sudah akan diberi barcode, kemudian aplikasi ini juga support dengan alat barcode untuk mendeteksi ya, untuk menginputkan penjualan tanpa harus memasukkan kode. Jadi kita bisa menggunakan barcode. Ini pembuatan barcode-nya ya, cukup gampang sekali. Di sini kita masukkan, pilih kode ya, kemudian di sini muncul, lalu kita akan cetak. Nah, nanti harga itu kita bisa tentukan setiap ini, nanti kodenya akan berubah, lalu kita cetak, lalu kita tempel di barang masing-masing ya. Kita tempel di masing barang-barangnya, baru nanti pada saat penjualan kita menggunakan barcode lebih cepat tanpa harus menginputkan kode barang. Kemudian pembuatan barcode, di sini pembuatan barcode menu uang, kemudian pembuatan barcode per orang gitu ya. Di sini untuk pembuatan barcode-nya. Oke, selanjutnya kita di sini buat kode otomatis ya, untuk membuat kode barang. Misalnya kode barangnya itu diawali dengan ABC, kemudian jumlahnya itu 1000 barang, kemudian di sini hasilnya, kemudian kita ekspor, maka di situ akan muncul kode ekspor, itu akan menghasilkan sebuah kode barang yang otomatis yang kita bisa cetak melewat yang kita tempel di barangnya masing-masing. Sekarang ada stock of name ya. Ini ada stock of name. Nah, di sini ada stock of name, kemudian koreksi stok yang untuk mengecek stok barang. Oke, di sini ada ubah wallpaper. Misalnya kita mau ubah wallpaper gitu ya. Oke, bisa juga. Di sini kita akan coba untuk mengubah wallpapernya. Oke, kita coba di sini.
coba ini. Oke, nanti di sini langsung otomatis langsung berubah. Selanjutnya kita ke menu, ada kalkulator yang digunakan untuk membuka aplikasi kalkulator yang untuk perhitungan jika kita membutuhkan ya. Kemudian ada password di sini untuk menginputkan username dan password ya. Kemudian di sini ada pengaturan. Oke, kita tunggu di menu pengaturan. Nah, ini untuk di menu pengaturan. Aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk satu komputer ya, namun untuk pop-nya itu bisa diubah-ubah untuk struknya. Namun jika ingin mendapatkan untuk full versi, bisa digunakan lebih dari satu komputer. Itu beda sekali untuk administrasinya ya, full versi ya, dan bisa digunakan banyak komputer. Dan akan tetapi kopnya tidak bisa diganti ya, kopnya langsung paten gitu. Kemudian di sini ada menu tambah operator ya, kemudian ada edit operatornya di sini untuk loginnya. Kemudian di sini ada nama toko. Untuk nama tokonya kita bisa di sini untuk membuat kopnya. Kemudian ini ada periksa barang, ini ada footer untuk di struknya ya. Struknya ini bisa menggunakan struk ya dengan ukuran 1/4 HVS, kemudian ada yang 1 HVS dan ada yang A4, dan menggunakan struk yang lapis 3 hingga 4 ya, ada warna hijau, kuning, putih dan sebagainya. Dan menggunakan printer dot matrix ya, support untuk menggunakan printer dot matrix yang menggunakan printer lawas ya. Di sini ada lokasi database-nya, sudah diberikan database-nya. Kemudian kita bisa pindah lokasi database juga atau menghapusnya ya. Nah, ini untuk menu untuk header dan footernya. Kemudian di sini ada ketersediaan editing pembelian ya. Tanggal pembelian bisa dirubah ya, tanggal pembelian bisa dirubah. Kemudian di sini harga pembelanggan bisa dirubah. Dapat memberi diskon. Nah, per faktur ini tidak dapat, ini dapat memberi diskon di setiap barang. Tanggal penjualan tidak bisa dirubah ya. Kemudian harga penjualan tidak bisa diubah, ini kita udah menjadi harga bisa diubah gitu ya. Kemudian dapat memberi diskon penjualan per faktur ya. Kemudian di sini kita mau kasih title, baru klik save. Di sini untuk versinya toko versi 25 November 2020 ya, terbaru. Kemudian setting cash drawer. Ini setting cash drawer ini digunakan untuk billing uang ya, kotak uang yang otomatis seperti di Alfamart itu. Kita menggunakan aplikasi ini juga bisa membuka kotak uang secara otomatis ya, support dengan cash drawer. Nah, ini untuk menu pengaturan. Oke, selanjutnya kita ke transaksi, menu transaksi. Di menu transaksi ini ada pembelian. Kita ke pembelian untuk mengisi barang kita. Di pembelian ini ada pembelian kasir, ada tabel pembelian, kemudian ada retur pembelian, kemudian tabel retur pembelian ya. Nah, kita ke pembelian kasir. Nah, di sini untuk pembeliannya sangat mudah sekali caranya. Jadi di sini kita masukkan kode barang, atau kalau kita menggunakan barcode nanti langsung kita arahkan alat barcode-nya, maka akan muncul otomatis pencarian barang di sini ya. Nah, di sini kita bisa masukkan kode barangnya ya. Di sini kita gunakan enter untuk menampilkan form barangnya ya. Di sini misalnya kita mau pilih yang ini gitu ya, kita buat ini, lalu kita klik
tekan enter atau double klik di barangnya ini, maka dia akan masuk di sini. Kita masukkan jumlah 2. Kemudian di sini untuk memberi diskon kita bisa kasih diskon misalnya 2% atau 1% gitu ya. Maka secara otomatis akan berkurang. Ini pemberian diskon dari setiap barang. Nah, setelah itu setelah masuk ke sini baru kita tekan di sini lalu kita enter ya. Di sini enter, kita enter lagi. Kemudian kita mau tambah barang lagi, kita enter lagi dari sini atau klik 2 kali di sini ya. Kita mau tambah barang, klik 2 kali, kemudian masukkan jumlahnya, kemudian kita enter lagi, masuk di sini. Kemudian kita mau tambah barang lagi di sini. Oke, kita masukkan jumlah, kemudian enter. Setelah kita enter masuk ke harga. Harga di sini bisa diubah di sini atau diubah secara keseluruhan di data barangnya. Lalu kita enter lagi. Nah, misalnya kita cukupkan di sini. Di sini ada subtotal keseluruhan. Ini ada diskon kosong. Misalnya di sini tunainya. Di sini misalnya uangnya itu 60.000 ya. Uang tunai sudah cukup 60.000. Nah, setelah itu di sini ada kembalian Rp710. Setelah itu nanti kita simpan app atau F8 baru kita cetak ya. Kita simpan. Setelah tersimpan kembalian di sini baru kita cetak, transaksi telah tersimpan. Baru kita klik cetak di sini menggunakan app atau di keyboard F9. Nah, nanti kita koneksi printernya itu menggunakan printer dot matrix ya, Epson atau LX ya. Nah, itu cara penjualan. Kemudian di sini ada tanggalnya, itu otomatis mengikuti tanggal komputer. Kemudian ini tunai atau kredit gitu ya. Tunai. Kemudian di sini ada kode supplier untuk membeli suppliernya. Kita mau memasukkan pembelinya gitu ya. Di sini kita bisa klik di sini atau kita klik di pencarian di sini, nanti baru akan masuk siapa pembelinya gitu ya, yang supplier yang sudah terdaftar gitu ya, karena di sini masih kosong. Oke, kalau kita misalnya mau baru penjualan baru lagi, baru kita klik baru di sini gitu ya. Oke, itu untuk penjualannya cukup mudah sekali. Selanjutnya di sini ada tabel penjualan, tabel pembelian di sini ya, tabel pembelian. Kemudian di sini ada retur jika ada pembeli yang dikembalikan ya. Di sini returnya bisa mengurangi otomatis mengubah laporan penjualan ya. Oke. Kemudian di sini ada penjualan, ini untuk pembelian barang ya. Kemudian sekarang kita ke penjualan. Untuk penjualan kasir ini hampir sama dengan pembelian. Jadi untuk input pembelian, ini untuk penjualan kasir menunya sama ya. Di sini ada tunai, tunai apa mingguan apa bagaimana untuk dibayarnya. Kemudian di sini pilih pelanggannya ya. Atau kita mau tambah pelanggan di sini ya, tambah pelanggan. Kemudian di sini nyirih barangnya kita bisa klik 2 kali. Di sini jumlahnya kita enter. Kemudian kita tambah lagi untuk jenis barangnya. Sini 3, enter, masuk ke sini. Nah, di sini totalnya adalah 49, misalnya kita menggunakan uang 50.000. Oke, uang tunai sudah cukup. Kembalian 3.300. Kita klik simpan. Baru nanti kita klik cetak ya. Setelah kita cetak nanti langsung printer akan bergerak mencetak. Nah, itu ya. Nah, pada saat kita mau mencetak, kita di sini ada pengaturan kertasnya. Di sini ada kecil ya. Untuk kecil itu seperti struk di Alfamart ya, atau struk di VLN. Kemudian di sini ada banyak sekali. Kemudian kalau kita menggunakan separuh daripada HPS, itu kita menggunakan surat jalan 2 ya. Surat jalan 2 ini adalah separuh dari AVS dengan rangkap 3 ya. Di sini mau di print berapa? Misalnya 4 atau di print
4 ya, karena menggunakan kertas bukti. Nah setelah itu baru nanti kalau kita sudah selesai di transaksi ini, baru kita klik baru gitu ya. Itu untuk pembelian. Sekarang retur penjualan. Nah di sini retur penjualan sama dengan retur pembelian tadi ya. Oke, sekarang kita ke transaksi. Di sini ada hutang. Di sini hutang misalnya ada pembeli itu yang berhutang atau menggunakan cara kredit ya. Di sini bisa kita input juga ya. Ini ada contohnya untuk supplier, kode supplier ya. Ini untuk data ini. Misalnya dia untuk pelunasan juga bisa di sini otomatis gitu ya. Nah di sini untuk nama barang nanti jika berwarna hitam belum jatuh tempo, jika sudah berwarna merah, di sini tulisannya berwarna merah nanti sudah jatuh tempo gitu ya. Kemudian ada piutang. Nah ini piutang juga hampir sama. Kemudian biaya ya. Di sini bisa input biaya selama kita proses penjualan ya. Kemudian ada kas. Nah, di sini ada kas atau cash flow-nya. Kas hasil penjualan dan pembelian. Kemudian ada laporan. Nah di sini ada laporan pembelian, kemudian laporan penjualan. Kita klik di sini laporan penjualan. Nah itu misalnya kita akan cetak di sini, bisa mencetak langsung ke printernya. Untuk laporan ini kita bisa mencetaknya menggunakan printer injeksi ya, bukan dot matrix, itu bisa juga. Oke, mungkin saya rasa cukup jelas untuk menu-menunya. Untuk prosesinya bisa detail, silakan download dulu, silakan didemokan, diinstal dulu, dicoba dulu jika cocok, dan jika pas dengan kebutuhan silakan hubungi dan untuk dilakukan transaksi pengaktifan full ya, full ini versi, karena di sini transaksi hanya dibatasi sebanyak 20 kali. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.